secara gua kolektif lebih Premier League. Oke, kenapa? Technically karena lebih diversity, karena lebih banyak dia mewakili menjadi representatif kultur-kultur sepak bola dunia. Kalau Spanyol itu tuh masih banyak didominasi pemain Spanyolnya, yang mana secara teknik bagus, tapi ya udah gitu. Ya Spanyol aja passing, skill so-so lah. Skill so-so, Iya, skill menurut so-so. gua. Di episode kali ini, opini-opini akan kita lemparkan dan kita debatkan. Welcome to Football Fish Opinion. Football, ball ya. Football. Iya. Ya. Jadi kenapa Football Fish Opinion guys? Seperti yang kalian lihat di depan gua udah ada fishball ya sebenarnya. Fishball ya. Ini jadi teringat sama apa sekbol enggak maksudnya enggak karena puasa Oh enggak Ya. puasa. Waldo sih kayaknya puasa puasa dong sih. puasa Masa tapi sendawa puasa. ya kan asam lambung asam lambung. Oh iya. Cuman ini nanti kita di dalam fishball ini bakalan ada opini-opini sepak bola general ya guys. Jadi nggak spesifik tentang Inggris, nggak spesifik tentang Liga Inggris, Liga Italia atau apa. Nanti kita debatin. Jadi kalian tinggal jawab antara agree or disagree gitu. Tinggal debatin aja. Tapi Kenapa agree, kenapa disagree gitu. Iya. Dan nanti tinggal kita debatin aja gitu. Misalnya mana nih? Kita pokoknya harus sampai nemu satu jawaban ya. Harus sampai nemu kayak misalnya oke, kita semua setuju gitu. Ya. Oh harus Oke. satu suara semua. Iya. Ini mau mulai dari mana duluan nih? Siapa duluan mau ngambil? Terserah host. Iya, elah serah. Dari kanan. Dari Bang Dita dulu dah. Peringkat paling bawah aja. Ya lu. Ini. Lu lah. Spurs. Spurs. Kampret. Iya, gue terakhir berarti. Gue Spurs, gue Madrid gue guys. Oke, siapa ya? Kan mainnya. Madrid juga bukan di puncak. Iya. Ya peringkat 2. Ya udah sama kayak Arsenal juga peringkat 2 ntar. Wow. Pas tayangan ini pasti Arsenal peringkat 2 guys. Jangan Oke. buru ah. dijujurin bang. Gila nih orang. Oke, siap ya. Ini gue udah ngambil ya guys. Nih guys, dari Fishball Opinion. Oke. Dibandingkan negara lain, pelatih Italia adalah yang terbaik di sepak bola. Agree or disagree ya berarti. Iya, gua Pelatih setuju. Itali. Gua setuju. Asal Siapa dulu? Itali. Siapa Asal dulu? Itali. Bebas kalian Oh, gimana? gue setuju gue. Gua setuju. Setuju. Oh iya, kita kan Kalau gue pengalaman nih. setuju. Apalagi Itali buat juara gue terus. pribadi. Pengalaman, iya lah. Itali selalu deliver kalau di tempat gue. Iya, sama. Iya. Gua juga. Oh iya bener. Ancelotti, Bener. Gila. Gimana nih dua tim? Ini yang Kayaknya lu pada paling jarang dilatih pelatih Itali ya. belum ada ya? Gak pernah. Gak pernah gua. dia. Lu Negara gua pernah. Lu nggak pernah. Negara favorit gua Fabio Capello. Inggris. Inggris. Iya, tapi dipecat juga. Iya, Tapi jelek. itu juga rekornya lumayan sih. Lu enggak pernah ya? Gak pernah dia. Arsenal nggak ada, dia kan Arsene Wenger doang. Pemain Itali juga Calafiori ya. Dan gua kan Arsenal, tim Prancis. Dulunya yang juara bersama pelatih Prancis. Oh iya benar. Deschamps sama Tapi Jake. mungkin lebih general Iya. kali, lebih Arsenal general. ya, Arsenal Wenger. Ini lebih general Kalau maksudnya. lebih general general, ya? menurut gue Gue- juga Iya dong. iya sih. Lu bayangin Conte ya kan Iya. di Serie A. Siapa lagi? Piala Eropa. Ancelotti juga. doang. Gua lempar ke floor. Spanyol, pelatih Spanyol. Iya. Ancelotti doang. Ancelotti Kuat, doang. Enggak, Menurut oke, gua Spanyol. ya udah. Kalau misalnya lu mau argumen pelatih Spanyol, ya udah kita Toto aja, kita kasih Toto. Coba misalnya lu sebut satu pelatih Spanyol, nanti gua balas. Vicente Del Bosque. Del Bosque, kita Mancini. Iya. Enggak juara dunia. Juara Vicente Del dunia. Bosque dunia kan? Euro. 2010. Ya Euro mah Eropa. 2006 siapa? Lippi ya? Ya udah Lippi. Kita belum ngasih yang ini aja Lippi. Ada, Oke. Lippi. Oke. Terus apa lagi? Gantian lu yang Sebut. ngasih. Lu yang Ya, ngasih. Oke, Tadi kita oke mah- gua. Ya udah Iya. simpel Ancelotti. Ancelotti. Kita Luis Enrique. Tar dulu. Kurang panjang. Kenapa enggak Guardiola? Kurang panjang. Ancelotti Guardiola, iya. dia 3. Kan Di treble. gua iya dia treble Nggak, juga. Pep, Tiga kalian kali. Pep Guardiola. Ancelotti lah gila. Iya Ancelotti Pep. headnya. Ancelotti enggak kalau misalnya ini kita Conte Ancelotti sih lu belum. gua. Jauh Pep. Gila masa Conte. Gue masih Nggak, Ancelotti maksudnya, agak head to head tuh. Bab dia main di berbagai liga ya. Bab. Boleh. Juara Conte sih. Nih, gua kasih lagi yang caretaker aja. Caretaker Yang aja. bentar-bentar.
Di Matteo. Jujur cuma bentar. Ada nggak Spanyol kayak gitu? Cuma bentar. Ada nggak? Udah gitu Tapi aja. UCL dapet. Yang Iya. Arsenal gak pernah dapet. Itali. Iya dong. Enggak, Ya, tapi gue juga mau nanya. Mungkin Bas bisa jawab ya. Ada nggak pelatih Spanyol yang handle bentar tapi dia langsung impactnya gede gitu? Arteta. Kayak Guardiola lah. Guardiola kan. Arteta setengah musim FA. Guardiola setengah musim. Setengah musim FA. Habis itu 6 tahun gak ngapa-ngapain. Arteta. Impact gede, impact Arteta. gede. Iya. Gede, masuk langsung piala. Iya. Abis itu FA. puasa 6 tahun. Kalau mau disomongin lagi Maresca lebih ini lagi. Maresca. Iya, lebih Maresca. gila lagi. Itali. Itali Maresca. Itali, Itu gila. Maresca. Enzo Maksudnya megang bentar dapat gelar. Satu musim 2 piala. Iya, conference sama World Cup tuh. Iya. Juventus biasa aja dia. Main. Oh, pemain ya. Pemain. Nah, makanya berarti secara itu valid ya. Valid. Agree ya, kita agree ya. Agree. Semua ya. agree. Jadi Banyak, siapa? Gue ya, banyak yang gue ya. bilang juga Itali itu lebih taktikal mainnya. Iya. Lebih ribet. Iya. Makanya tapi kan rada unik ya. Pelatihnya bagus-bagus tapi kok liganya ya gitulah. Ya karena Tapi pelatih. timnasnya 4 kali juara dunia. Oke Iya. lah. 4 kali juara dunia tapi sekarang nggak masuk gimana lagi. sekarang? Oke, sekarang Enggak silakan. lolos. Bang Nanda Ya. dibuka baca. Kita ngomongnya gantian kali ya. Terlalu nabrak nih. Kalau urusan teknik pemain La Liga lebih baik dibanding Premier League. Gua agree sih. Agree banget gua. Come on Agree man. banget sih. Come on. Ini Man. Waldo yang Nah, ini bikin. Waldo doang ini. Enggak kok ya, bro. Bang Nanda agree. Gua agree gua. Enggak, sekarang gua tanya. Dibanding Premier sekarang- League kan. Bro, come on man. Come on. Coba lu mau mau kita duelin apa lagi? Technical. Technically. Iya. Technical, bener Teknik. dong. Technical. Bukan secara Gua kolektif lebih Premier League. Oke, kenapa? Technically. Karena lebih diversity. Karena lebih banyak dia mewakili menjadi representatif kultur-kultur sepak bola dunia. Kalau Spanyol itu tuh masih banyak didominasi pemain Spanyolnya. Yang mana secara teknik bagus. Tapi ya udah gitu. Ya Spanyol aja passing. Skill so-so lah. Skill so-so, Enggak. Iya, skill menurut so-so. gua. Buset dah. Enggak, tapi mungkin Tapi- kalau secara diversity iya, tapi nggak Diversity. mewakili skill. Ya tapi kan Benar. jadi banyak representatif dan juga banyak ini orang Afrika begini nih kalau main gitu secara technically. Di Spanyol juga banyak Spanyol orang-orang banyak lagi. Afrika. Enggak, kalau Orang soal- Afrika, Prancis juga. Kalau soal apa dari negara, La Liga itu banyak pemain Amerika Latin sebenarnya. Dit. Nah, Iya. Itu yang gua argumennya Enggak, gimana gua- nih berat. Masih- berat, Unsur berat, Amerika berat, berat. Latinnya Premier sih. League. Jangan iya aja nih sama Waldo. Iya. Loh, Gua sebenarnya bukannya ngomongnya gitu dong. Maksudnya La Liga, bro. Come on Iya, gitu maksudnya. Iya benar. Dia Soalnya La dari Liga- Swedia. Iya, bener. Isak tuh datang masuk ke situ ke Newcastle, datang jadi top scorer. Top scorer gak sih Isak? Sebenarnya ini ya, Di bawah ya, kalau kedua ya. kalau dilihat dari ini kita ngomongin skill ya. Kita ngomongin skill ya. Pemain yang dibilang rasis kemarin Prestiani, secara skill juga kan bagus kan. Bagus. Sebenarnya secara skill walaupun kita nggak ini. Masuk itu contoh orang yang nggak tahu Masih nih. muda lagi. Ya kan orang taunya dia rasis, tapi kan sebenarnya di FM di apa orang beli. Tapi Ini ini contoh katanya mau pemain dibeli muda yang Atletico kan? Dan ada banyak Ya, karena- yang di Premier League masuk. Nih gua mengamini konten famos show-nya Waldo. Yeremy Pino kan secara skill bagus. Bagus. Nah, Sebenarnya. tapi kalau menurut gua skillnya itu nggak bisa kepake di Liga Spanyol. Liga Ketika Inggris. dia di Liga Inggris struggle, di Liga Spanyol tuh jadi lebih gampang karena pemain skill pemainnya tuh biasa aja. Kasih contoh. Anthony jadi Ya bagus. Allah, Ya, apalagi siapa? Cristiano Ronaldo. Diogo Costa. Cristiano Ronaldo bisa top Diogo skor Costa. bertahun-tahun. Diogo Costa. Kenapa Diogo Costa? Diego Costa. Ya kenapa Diego Costa? Di Chelsea gila. Ya lebih Iya. bagus di Atletico dia. Falcao, Radamel Falcao di Atletico Ya itu kurang masalah apa? klubnya dong. Kalau itu Diego mah lebih Forlan. ngebahas klubnya lah. Diego Iya, Forlan. bener juga. Iya, kalau menurut gua Kalau kayak gitu mah klubnya sih, klubnya itu dong klubnya gimana? sih. Karena klubnya mungkin nggak ngasih kebebasan buat para banyak pemainnya. contoh Cristiano Ronaldo. Alexander Isak Apa? sukses di Newcastle. Sukses. Iya. 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 Dua, satu, siapa lagi? Bentar, siapa lagi ya? Eh, Berat banget pilihannya gimana ya? Siapa lagi ya? Iya. Bentar. sekarang ini. David De Gea. Iya dia bagus. Iya, Ya, Jadi kenapa? bagus. Enggak, ini siapa pemain dulu Pemain tengah. pemain Juan Mata kurang gila apa Juan Mata di Chelsea? Pemain City. David Silva. Bukan David yang Silva. yang di Posisi apa? akhirnya Aguero. nggak kepake Milito Aguero. siapa? Sebutin do. Negredo. Bukan Negredo juga satu Negredo. lagi siapa? Forlan. Yang Forlan Malaha Negredo. atau Oh, Negredo. Sociedad apa? Demi Celis. Back atau posisi apa? depan. Nolito. Nolito. Iya. Tuh Nolito di City
Biasa aja. Karena dia no. Ya. Allah. Ya Kurang sih. tapi persentase Kalau keberhasilannya di Spurs jelek. lebih gede. Iya presentasi keberhasilan gede bro. Lu lihat Fabregas. Ya makanya. Fabregas balik ke Chelsea lagi bagus banget. Itu kan dia gedenya bukan di Liga Spanyol. Gedenya di Liga Inggris. Bagus ya. Bukan Mas Giga ya? Bukan. Iya lah masih. Lama sih enggak main di Liga Spanyol. Lu La Liga dibanding Premier League Ya kan. Allah. Eto'o coba main di Chelsea. Umur berapa? Enggak, tapi udah Ya sunset. Allah. berapa? Iya, Ya tapi Allah. tetep aja. Kalau kayak gitu ya udah sama aja kayak Falcao udah. Eh, Iya, kalau menurut gue Falcao. Diego Forlan bagus banget di Ya Atletico. enggak kalau gue mah agree gue La Liga, lu agree enggak? Gue agree La Liga karena produce produk-produk raw materialnya itu di La Liga. Ih buset. Begitu ke Liga Inggris matang udah langsung jebret. Chelsea tuh paling banyak La Liga tuh Azpilicueta, Ya. Felipe Luis, Courtois, Diego Costa. Oke, tadi kan Nanda bilang dia rawnya di La Liga, matangnya di Inggris. Inggris. Berarti yang menempanya di Inggris akhirnya jadi bisa. Enggak kan talent kita bilang skill. Iya, skill. Nah, Karena kalau di kalau kalau di technically Inggris kan berkembang, manusia berkembang bos. iya. Nah, justru itu kan dia di hire karena tekniknya dia dong. Iya, ibarat justru dia gini. di hire karena tekniknya Lu- dia, makanya dia beli. Iya, memang secara potensi bagus, tapi kalau nggak diasah nggak akan jadi apa-apa. Semua pemain bola mah potensinya bagus-bagus, cuman kan bisa jadi nggak berkembang. Iya karena lu misalnya Dari sini di contoh, Evan perusahaan- Dimas, skillnya bagus di sana nggak jadi apa-apa coba. Ya ayo kalau itu. ayo. Beda, Arthur Irawan beda. La Liga kan, Butuh Arthur waktu, Irawan. kan butuh Nggak waktu. bisa yang Kan butuh waktu. makanya. Iya udah Nggak bisa sekalian kalau menempa. Evan Dimas Justin Abner. Spanyol nggak bisa Ya menempa. udah sekali Justin Abner. nggak jadi juga ya. Gak jadi juga di Wolverhampton. Iya kan baru dipinjemin dulu ke Belanda, jam terbang baru nanti jadi bagus di situ. Ya berarti Premier League gak bisa dong. Berarti pada akhirnya ngoprek Mungkin lagi. Karena sih. terlalu banyak ininya. Enggak sekarang kalau kita Playernya. lihat timnasnya aja deh timnasnya. Nggak bisa apple to apple ke timnas dong. Inggris sama Spanyol. Iya. Ya udah jauh itu. Mas. Iya, kalau itu gue ya Jauh. kan ini timnas. Oke, Enggak, kalau kayak timnas. gini sih, ini garis tengahnya ya biar kita bisa skip. Garis tengahnya adalah sebenarnya kalau pertanyaannya technically gue sepakat La Liga. Tapi kalau tadi argumen Dita, gue lebih merasa Inggris lebih kompetitif. Oh iya, Kalau jelas. Lebih kalau kompetitif, pertanyaannya La Liga Gue setuju. Premier League lebih kompetitif daripada La Liga. Makanya itu. pemain-pemain tadi tidak bersinar di Premier, Aman. Cari lebih aman. bagus di Cari aman. La Liga, bener gak Iya. sih? Mana aja. Karena kalau Premier League kan Mau, nggak kalau ada enggak stats, kalau nggak Premier ada League stats. kalau Mister Premier cari League aman. Cari aman. enggak kalau Premier League itu secara kolektif sih? bener, secara Iya. kolektif. Gue setuju kalau As a Premier team. League iya. Karena La Liga gue juga ngakuin apa nih La Liga cuman Madrid ini doang ini. Iya. Gue setuju. Ya kan? Cuman teknik Enggak, menurut gue La nyari Liga aman, nyari teknik. aman. Technically. Guys, kalau misalnya kalian ngerasa Bang jadi nyari aman, komen guys. Komen. Ya. Oke, next. Next. Itu dulu. lu ya lu. Pelan-pelan bacanya. Dari Bang Dita dulu, langsung. Liga Indonesia lebih Nggak ada. jelek daripada Liga Spanyol. Ayo, nah Gak ada gimana? deh. Gua Kayak sih pertanyaan tadi gak ada. Ini bahaya. sih. Ini bahaya. Ini bahaya. Nih, pemilik klub tidak boleh ikut campur urusan dapur pelatih. Urusan dapur pelatih. Setuju gua. Gua. Setuju. Enggak. Aduh, Emang ini ada rada yang bilang relate. gak setuju? Emang Enggak. ada yang bilang gak setuju? Oh, Florentino Perez. Makanya ini rada-rada Ini ini. lu Enggak. Karena tergantung. pure pertanyaan yang Tergantung pengen nggak sih? divalidasi oleh Waldo semuanya. Kagak. Pick me. Iya. Tergantung, sudah Nggak. tergantung. Enggak semua jelas jawabannya masih setuju lah. Ya udah Nggak intervensi. satu. Gua dulu ya. Gua Ya, yang ngambil ya. Apa tadi? Pemilik klub nggak boleh ngurusin dapurnya pelatih. Nah, dapur Campur. ini apa Definisinya. definisinya? Definisi Ya pasti transfer, taktik, Ya, pasti ingin gitu. taktik lah ya. Pengen Oh. Taktik, taktik. transfer ya. Taktik. Gua dulu ya dari yang ngambil ya biar kita nggak Dia nabrak-nabrakan. kan udah kenci sama Glasner dia. Gua setuju. Gak perlu. Enggak, justru Glasner nggak sama sekali nggak ikut campur. Dulu. Sampai sekarang nggak ikut campur. Nggak mau Duitnya. tahu dia duitnya doang. Ya kan Iya, duit beda, duit bukan ya. dapur pelatih duit. Dia gak ngatur tapi Ya kan tapi gara-gara kepentingannya duit jualan. kan dapur pelatih jadi terkacau juga. Lah, Kalau mau nego. Gimana sih Lah kalau definisi? misalnya kayak lu mau ngincer Frankie De Jong tapi pada akhirnya dapetnya yang grade B, ya itu kan permasalahan duit juga dong. Ya itu dong, itu kan berarti nyambung. Ya kalau itu mah ditarik-tarik mah semua juga bisa. Enggak, Ya, ini mah bener dapur dong. mah taktik, kebijakan transfer. Kebijakan transfer oke. Kebijakan transfer, tapi kalau menurut gua nggak boleh ikut campur terlalu banyak. Ngasih advice iya. Nggak boleh ngasih duit apalagi. Iya. Wajar, tapi kalau kayak Abramovich tuh itu terlalu benar-benar kan. Terus juga Tapi sukses Chelsea.
Ya kan ini tinggal setuju nggak setuju. Tinggal, nah Iya. lo misalnya Perez jadi juga nggak sekarang gini. campur. Sukses. Bokap lo keras nggak ini lo didik lo ya, tinggal setuju lo suka apa enggak, berhasil apa enggak kan itu Iya, maksudnya lain. didikan keras orang tua misalnya, ada yang anaknya berhasil, ada yang enggak. Iya. Yang ngelosin Sama juga anaknya gitu. sama juga. Iya, jadi kan itu tinggal hasilnya kan beda gitu. Tapi kalau gue nggak setuju. bener. Karena ya lo nge-hire seorang pelatih ya memang tugasnya kayak gitu. Kalau lo sampai nggak masuk ke dapurnya ya lo berarti ngapain nge-hire pelatih, lo aja jadi pelatih gitu. Ya, gue juga sepakat. Gue juga sepakat pemilik tidak ikut campur akan pelatih karena harusnya dia mempercayakan. Maksudnya dia udah hire, udah percaya sama pelatih yang ditunjuk gitu. Kecuali hasilnya buruk. Iya. Tapi kan itu kan berdasarkan result yang dievaluasi, bukan memang dari sananya seperti beberapa pemilik klub atau beberapa presiden klub yang terlalu ikut campur. Terlepas dari berhasil apa enggak, apakah yang bikin berhasil adalah ikut campurnya dia? Belum tentu. Bisa jadi memang skill pemainnya, bisa jadi memang pelatih yang ditunjuknya, tapi bukan intervensinya yang bikin itu berhasil gitu. Karena kayaknya nggak ada bukti nyata bahwa ketika intervensi itu dilakukan hasilnya itu seiring Justru dengan banyak hasilnya. pelatih yang cabut karena intervensi banyak banget. Iya. Enggak, gue gak bilang udah pasti atau enggak ya. Gue bilang tidak selalu. Ya kan, intervensi itu terjadi. Maksudnya intervensi satu hal, ini yang bikin berhasil nih intervensinya. Ya beda lah. Beda dong. Beda. Itu kalau menurut gue. Lu gimana? Kalau pemiliknya sampai ke taktik gue nggak setuju. Tapi kalau sampai transfer keuangan Nah, itu menurut kan? gue wajib. Karena mau nggak mau kita lihat kalau nggak ada budget atau misalnya tidak terlalu rasional transfernya, di approve aja itu kan bahaya juga buat klub. Jadi emang menurut gue pemilik harus wajar kalau sampai ke transfer dan lain-lain ya. Tapi kalau sampai ke taktik sih menurut gue jangan. Karena itu udah ranah pelatih. Kalau gue setuju, boleh ikut campur. boleh ikut campur, tapi dibatasin. Itu aja. Gue dari tadi bakal ada nih, ini mulu gue. Ya karena Enggak. Tapi gue satu sih. UCL. Iya, Ya, kan gini, beda. gini, gimana, Kan beda. gimana mereka nggak ikut campur? Beda. Gimana mereka nggak ikut campur? Orang itu duit mereka. Ini pernyataannya aja yang Dapur, agak dapurnya tuh nggak ada definisi operasionalnya apa. Tapi menurut gue dapurnya tadi udah dijelasin Bang Nana juga bener. Lah ya Soal makanya taktik lo harus dong. tulis di sini. Bukan gue, kebijakan produser yang transfer. nulis, bukan Oke. gue. Allah. Ya kalau gue pribadi, aduh ini gue sebenarnya gue 50-50 sebenarnya. Nggak, jujur aja gue 50-50. Maksudnya 50%nya tuh gue ngelihat apa yang terjadi sama Xabi Alonso sama Perez. Gue nggak suka sebenarnya dengan, ya lu harusnya ngasih waktu ke pelatih lah gitu loh kan. Itu juga salah satu outputnya jadi kayak gitu juga Iya, ya. jadi kayak gitu kan salah satu outputnya. Tapi satu sisi ya menurut gue tadi makanya tergantung. Kalau emang presidennya ini tepat dan benar menggunakan uangnya ataupun resource klub ya secara benar, ya menurut gue bakal sukses-sukses aja. Maksudnya mungkin gue setuju sama lu soal yang gak banyak yang ngelakuin hal kayak gitu bisa berhasil. Tapi ya Madrid one of a kind mungkin. Apa intervensi Perez yang bikin Madrid berhasil? Intervensi Perez yang bikin Madrid berhasil, ya pelatih pelatih baru jelek 2-3 game kalah terus pecat. Lu itu kebijakan dong. Emang itu intervensi? Ya Itu kan hasil dari evaluasi. Intervensi itu maksudnya adalah pelatih maunya ini nggak sesuai sama pemimpin. banyak. Kalau Nah itu terus banyak banget. Perez pokoknya pakai cara gue. Nah itu maksud gue. Ya banyak menurut gua, kayak salah satu contohnya dari kemarin kayak Ancelotti sama Xabi Alonso butuh center defense, tapi si Perez ngerasa enggak, kita nggak perlu butuh. Gua ngerasa squad ini udah aman-aman aja kok. Padahal ya di bulan Januari itu buset berapa banyak yang cedera gitu loh. Tapi ya itu selalu di gambling sama Perez gitu, dan itu udah selalu terjadi di musim-musim sebelumnya. Nah, itu pertanyaannya. Yang pada akhirnya tuh ya Madrid pada akhirnya terkadang menangin trofi walaupun gamblingnya tuh gede banget di situ. Loh, apakah di setiap keputusan itu pas Madrid menangin trofi itu ada gamblingnya Perez? Karena pas dia nggak beli bek kanan kan nggak menang. Chelsea misalnya. Salah satu gambling Chelsea misalnya kan dia nggak beli back. Sekarang kayak gini gitu loh maksudnya. Nah jadi bisa aja memang di musim di mana Madrid juara itu memang Perez sejalan sama apa yang mauin pelatihnya sama boardnya. Itu makanya maksud gue apa Kebetulan intervensi ada Perez? irisan gitu maksudnya. Iya, jadi maksud wajar dong. Oke, lu mau tahu salah satu miracle tergede yang pernah dilakuin Perez apa? Oke. Itu adalah musim 2023-24 waktu Jude Bellingham datang. Itu Madrid baru aja kehilangan Benzema di situ. Cuma beli Joselu, striker
Yang dimana fokusnya buat La Liga aja gitu. Tapi nggak taunya di musim itu Madrid cuma kalah 2 kali. Di Liga itu kalah sama Atletico, di Copa del Rey kalah sama Atletico. Copa del Rey. Iya benar. Iya, gue ngerti poin lo. Dari situ makanya Perez ngerasa gue ngerasa kayaknya gue nggak perlu terlalu ngikutin kata-kata pelatih. Padahal Ancelotti dari awal musim butuh striker kelas, ya kan, berkelas, karena dia merasa Jose Lu pada saat itu belum selevel itu, dan bahkan dia juga nggak tahu kalau Jude Bellingham bisa bermain sebagai false nine ataupun jadi pemain yang dekat sama final third gitu. Dan pada akhirnya terjadi menang gitu, dan dari situ makin ini aja dia. Berarti dia intervensinya adalah Ancelotti mau striker nggak dia kasih Bellingham. Tapi tetap juara UCL mas lu gitu. Enggak, Bellingham itu udah datang, Ancelotti minta striker, tetap nggak dikasih. Karena udah cukup. Karena menurut Ancelotti gue udah cukup. Enggak, kalau Perez ini kan emang dari zaman Los Galacticos, dia yang merajut semuanya. Nih pelatih, lu udah pemainnya ini nih. Nah itu makanya maksudnya Gitu apakah memang doang. itu kebijakannya sehingga pelatih juga nggak ngelawan, atau kalau di dapur pelatih kan kayaknya konteksnya adalah pelatih mau ini, presiden bilang enggak yang ini. Iya. Itu loh maksudnya. Ya kalau Perez sih kayaknya kayak gitu ya. Yang mana? Pokoknya ini pemain udah ada ini, gue bawa lu ini, lu pakai aja. Jadi pelatih nggak mau ngelawan Iya, juga ayo. kan. Makanya Lu maksimalin gitu. gue pribadi tuh sekarang 50-50. Gue kadang sekarang nggak suka dengan apa yang dilakuin Perez, tapi satu sisi yang dilakuin Perez tuh berhasil ya. ya persentase besarnya berhasil gitu loh. Tapi kayak ya udah gitu. 80% lah ya. Oke. Berhasil membawa trofi. Kalau lu tapi nggak setuju juga ya? Gak setuju gue. Ya gimana nih? Ya udah lanjut. Ya, Ya gimana? tuh guys, mungkin kita juga bingung ya. Mungkin kalau misalnya Deadlock kalian ini maksudnya. ya ini deadlock Ya udah, banget. komen aja. Deadlock banget. Mungkin kalian bisa komen Sangat di bawah wajar lah, deadlock. menurut kalian tuh gimana? Apakah lebih setuju presiden itu ikut campur atau enggak gitu ya? Oke, next dari lu. Ini udah keempat. Terakhir kelima kali ya. Boleh kelima berarti terakhir ya. Boleh baca. Skill wise, pemain Prancis lebih baik daripada Inggris. Skill wise. Skill wise, agree, absolutely agree, Wah. absolutely agree. Skill wise. Skill wise dengan range yang besar. Skill bukan teknik ya berarti. Iya, termasuk. ya. Sama. Teknik berarti kan kayak passing, akurasi passing. Ya, skill Skill lah, skill passing. Itu skill kan? Iya. Aduh. Menurut gua pemain Inggris itu pasti sama dengan Premier League dipikir ya, karena Premier League itu begitu populer. Gak ada banyak pemain Inggris di sana juga. Iya, banyak pemain Inggris di sana, jadinya oke. Padahal kita tahu dari segala harga, dari segala hype, banyak yang overhype, banyak yang overprice. Padahal nggak sebagus itu gitu. Sedangkan Prancis kita tahu ada banyak pemain-pemain yang dipungut dalam tanda kutip dengan harga yang lebih murah. Abis itu bisa melejit, bisa main di Inggris, bisa main di Spanyol, bisa main di Itali bahkan gitu. Jadi Ini salah nih, ini opini yang ngambil dia masalahnya. skill wise Prancis. Ya lu. Ya nggak, menurut gue gitu. Walaupun tim Skill Arsenal, wise. tapi kita tahu di tim-tim Premier League yang juara-juaranya pun gitu ya, ada sih memang pemain Inggris yang berjaya kayak Rooney membawa MU juara ada. Tapi dari banding yang lain-lain sih gue rasa cukup beragam ya. Jadi gue Inggris. sepakat. Skill wise Prancis lebih dari Inggris, setuju. Aduh, tapi bentar deh. Gua deh, lama lu. Ya udah lu aja. Gua setuju. Skill wise ya. Prancis. Iyalah. Prancis karena kalau menurut gua Inggris itu tuh ya selain overhype, overrated gitu. Gua ini subjektivitas gua ya. Gua tuh merasa pemain-pemain yang ini bukan rasis ya sekali lagi. Berkulit putih terus rambutnya blonde, badannya gede, itu tuh kaku mainnya. Secara skill tuh dia nggak bagus gitu. Apalagi Ini Inggris atau apa konteksnya? Untuk menyeluruh? Inggris. Oh kalau Griezmann Apalagi dari dulu itu tuh udah ditanamkan ke kita bahwa Inggris itu kick and rush. Nendang doang sama buru-buru gitu kan, kick and rush. Sedangkan Prancis udah kita tahu lah karena tadi lebih ya sama-sama diverse sih. Tapi imigran-imigrannya Prancis itu ngebawa warna yang banyak banget gitu. Kita tahu ada Zinedine Zidane gitu. Lo coba nama pemain Inggris yang skillful. Jarang sekali gitu. Maksudnya oke ada lah. Grealish. Ya makanya. Grealish itu gitu. maksudnya gitu. Oh tadi lu blonde gitu, Wayne Rooney enggak? Wayne Rooney ya secara skill ya oke, Bagus. tapi bukan yang
Zidane lah lawannya. Jude Bellingham Zidane. oke lah, Jude Bellingham Nih oke. pemain-pemain yang tier 2-nya, Loic Remy. Terus juga Hatem Ben Arfa. Itu tuh bagus. Ini contoh simpel ya. Kalau Arsenal kita gak usah ngomong soal Prancis ya. Kita ini Prancisnya banyak banget. MU deh nih karena Dita MU ya. Eric Cantona. Ya dong. Gabriel Obertan. Ya dong. Anthony Martial ya. Nah, skillful kan? Nggak bagus main, tapi skillful kan teknik. Teknik sama menerjemahkan taktik beda lagi. Dia Palmer teknik Bellingham bagus. Palmer klemer-klemer. Ya Palmer. Ini Banyak masa skill kayak Bellingham, nih di West Ham ya contoh ya. Elliot Anderson. Paye Prancis. Iya ya, tier 2-nya aja ya. Maksud gua tuh. Pogba. Tier 1 itu. Iya, tapi kan skill. Kita bilang skill set. Tuh. Pogba bagus banget loh. Siapa lagi tier 2? Arnold. Wiltord. Wiltord siapa Wiltord? Ya Allah. Gak tahu gue. Silver Wiltord ada. tapi Oh, Silver Wiltord. Gue harus Prancis. mengakui Prancis sih emang secara skill Skill ya, ini beda skill ya. lebih Emang apa kalahnya dari Inggris apa? bagus dari Inggris. Emang kalahnya apa kalau bukan skill apa dari? Kolektif. Ya kalau bisa kalah Kolektifnya- dari Inggris apa? Gak ada. Timnas bagus sama Prancis. Iya juga sih. Harga, Harga. Iya, Ya, harga di karena media Harga. itu. vibes. Ya, hype, Masa vibes? Enggak, Prancis emang Prancis ya? iya. Secara di jauh. bola, secara di bola. marketing. Enggak, satu sisi juga tadi yang kata Bang Dita bilang lebih ke karena diversnya. Iya, jadi Kalau banyak jadi merata. bawa roots grassrootsnya tuh lebih banyak. Nih gitu. sekarang nih pemain yang anggaplah jadi penggantinya Ronaldo Messi, Mbappe. Erling Haaland, Kylian Mbappe, Prancis, mana Inggrisnya? Enggak, Inggris ya. Siapa Inggris? Bellingham. Jude Bellingham paling. Yang akan Inggris. dikompet sama Mbappe. Ada nanti Ibrahim Rabat. Ya Allah itu mah. nanti Udah lagi. Chelsea najong. Enggak, Jude Paling Bellingham. Marcus Rashford yang bagus. Jude Bellingham akan se-Mbappe enggak? Enggak Enggak kan? kan share skill gitu. Nah, fair aja dulu di Madrid. Ya udah, Enggak udah apa close. skillnya? Iya, Nggak atau mungkin. ceilingnya apapun. ceilingnya Cillingnya Mbappe, Bisa. Mbappe, Salah. Mbappe Bro, bisa bisa, lah. Bellingham Mbappe, Bisa, hat-trick bisa. Piala Dunia loh. Bellingham bisa. Final Euro kemarin kurang apa? Gila itu Bellingham, buset performance-nya. Kurang Final Euro, juara, kurang golnya. juara. Kurang juara. Ngegolin siapa? Asis siapa ya? Alba. Iya, makanya. Udah. Nah, kalau ceiling gue masih bisa fight Mbappe di atas Bellingham gue. Ya udah next nanti kita bakalan duelin pemain guys, ceiling kayak gitu bakal kita masukin. Ceiling Tapi ini kita ke jauh. opini terakhir. Lah di lu Fishball. nggak bisa menjawab loh. Ya udah enggak mau gimana. Enggak maksudnya. Oh lu emang Inggris? Maksudnya gua ngeliat- Enggak lah, Prancis. Gue tadi pasti bawa Inggris. Inggris, maksudnya Inggris coba lu lihat teknik passingnya coba. Sekarang Prancis gak ada, tapi Cok, Prancis siapa? Coba lu sebut. Teknik passing. Siapa? Yohan Cabaye. Tuh, level Bukan, bawah tuh. kalau Yang sekarang Karen. Ya Allah, Kayak Yohan Cabaye lu masukin teknik Elliot Anderson, ada Morton, Teknik passing mah lebih Bellingham, Pogba, Dia bisa juga passing. Sekarang gak ada. Sekarang siapa bro? Kalau Kalau- teknik passing Prancis. Pogba. Gak ada. Rabiot. Pemain tengahnya siapa sih? Emily, Ya bagus dia passingnya. Emily in Paris. Goblok aja. Lupong. Ah, tuh Lupin maling. film Netflix Iya. tahu gua. Maling. Nah ya, oke guys, ini pertanyaan terakhir. Tapi kalau misalnya ini, guys, kalian boleh para pedebas boleh juga komen di bawah. Nanti mungkin bisa gue masukin ke Ya. Fishball di sini. Cherky Prancis kan? Cherky. Ryan Cherky. Iya Prancis tapi Kurang, sayap nih. kurang dia. Tapi Tekniknya saya kurang menurut lo? Kan passing gue bilang. Ngomongin Ya passing. bagus dia passing juga. enggak dia mungkin maksudnya passing-passing pemain tengah. Passing kayak gitu loh. Arnold. Oh, passing Kayak Alexander, begitu. apa, Elliot Anderson. Dari tengah kayak ada Morton tuh yang passingnya Iya, gak ada kan? membelah Gak ada. membelah pasti ada. defense gitu. Enggak, lu mau jadi pasti ada siapa? Siapa? Enggak ada sih ada. Chouameni sih bisa tuh gue liat. Kagak Chouameni. Udah tau gue ada tapi yang selevel Wharton gue lagi nyari kalau nyebut Wharton ya. Gak ada Prancis. Ya guys, Passing-passing pembelah para pedebas defense. boleh juga nanti komen. Nanti bisa gue masukin ke Fishball juga ya. Oke, ini next dari gue. Ini terakhir kita baca. Penentuan juara dengan playoff lebih seru dibanding ditentukan langsung sama posisi klasemen. Setuju atau enggak? Enggak lah, gila. Ini Itu formatnya liga. 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 Serie A gitu. Seri A, enggak gua. Playoff enggak. No big no champion series. Kan Indonesia juga pernah ya? Iya enggak. Ya maksudnya Karena- dibagi dua nanti baru Iya. gugur gitu. Maksudnya nanti bisa Ke NBA. Ya. ya kayak Liga Indonesia lah Ya, Liga kemarin. Indonesia. Kayak olahraga Amerika semua kayak gitu. Iya. Gua big no gua. Enggak. Super Bowl Karena juga gitu. kalau menurut gua Capek-capek. harkat dan martabat serta apa ya namanya ya, esensi dari liga itu adalah konsistensi. Iya Setuju. betul. Konsistensi setuju. bener-bener
main 38 pertandingan itulah yang dinilai. Jadi Setuju. kalau menurut gue itu udah Ya, gua udah juga. format paling oke. Itu adalah core-nya ya. Ya, setuju. Kalau lo mau main yang kayak turnamen, ya udah lo Piala Dunia udah dimanjakan, Piala Eropa lo udah ada, Champions League Champions League itulah, udah ada. masih- iya. Ya, home Champions away. League masih oke lah ya. Ya, setuju. Gue juga setuju sih. Maksudnya capek-capek lu ngambil poin, kalahnya Iya. sama peringkat 3. Borneo. Iya. Itu Oh iya Borneo ya? Iya. Borneo yang menang kan? Yang kalah. Yang Borneo tuh yang menang di siapa? regular season Peringkat 1. Persib yang menang ya? Tapi gini sih, kalau gue ya ngerasa misalnya kalau Borneo sama Persib, kan itu sebelum liga maksudnya mulai mereka udah tahu kan bakal Oh jadi iya, championship. iya. Jadi kayak Oh, sebenarnya kalau jadi tim siapapun Etos agak bisa atau keren. NBA lah, misalnya Ya, contoh iya. NBA misalnya, ya mereka emang ya udah gue nggak Ya usah ngetes di strategi, awal. strategi itu Iya. mah masing-masing. Gua nggak menyalahkan timnya lah. Gua menyalahkan bukan menyalahkan tapi nggak suka aja sama kondisi itu. Tapi pada akhirnya kalau misalnya lu menceritakan seperti itu, pada akhirnya esensi liga yang tadi Bang Dita jelasin dan keseruannya jadi ngurang dong. Iya. Karena dia Iya. harus ngerem. Iya, ini Ya. Kecuali konteksnya kalau misalnya anggaplah kayak Liga Inggris ya, tapi gua nggak tahu kalau Liga Inggris menurut gua jadi aneh sih. Liga Inggris itu kan masalah tim Liga Inggris itu ada 4 competition. Lu FA Cup, Carabao, UEFA Champions League sama Liga lah. Nggak semua Sama Liga. Champions dong. Hah? Nggak semua masuk Champions dong. Oh iya sih, nggak semua masuk Iya, Champions League. Nggak, tapi kan kalau tiga. tim-tim yang atas itu kan Enggak kan kalau bisa Inggris agak ngerem gitu. ada 4 emang kan. Carabao, FA. Enggak, maksudnya nggak semua tim masuk Champions League. Champions Oh League. iya enggak. Iya, tapi maksudnya gue tadi mikirnya tuh kalau misalnya itu Compete capek gitu. agak lebih komit capek, terus dengan adanya sistem playoff itu kan agak bisa mereka ngerem dikit. Ya top gitu. 4 Premier League Terus- cuma seminggu sekali mainnya. Iya, jadi nggak, iya kan? Iya benar juga. Sejauh ini ya Rame kan? MU. transfernya tuh nanti cuman ada di Januari banyaknya karena mereka udah standar Oh, aja nih iya, awal. iya, bener, Wah, bener. jor-joran Bener. tuh baru Januari Iya, iya. karena Make mau sense. masuk playoff. Itu kan yang terjadi NBA gitu, trade-nya gila-gilaan Iya. tuh di trade tengah musim. Karena itu menuju playoff soalnya. Baru diseriusin ya, dikuatin ya. Iya, Iya. bener sih, jadinya nggak seru sih ya. Enggak seru. Iya benar. Jadi menurut kita Leicester semua- City nggak akan ada, Iya, Leicester Benar, akan benar. ada. Bisa jadi mati di situ. mati sama City. nggak, bukan sama Arsenal ya. Ya itu mati duluan. Rapi Arsenal. Mati duluan. Enggak, tapi kalau sistem kayak gitu mungkin aja Arsenal udah juara berapa kali. Nah iya Kalau bener. pakai sistem playoff. Loh Iya. karena orang gak ada yang nyari Oh, seri. runner up 6. Iya. Diketawa dia itu. Iya. Atas. Karena orang gak ada yang nyari seri jadi main terbuka bro. Iya. Oh, tapi kalau misalnya ada playoff Go gitu, home udah or- nggak ada momen Iya. Aguero City Iya, nggak ada. makanya. Gak ada. Nggak ada. Ada. Ya udah. Ya udah guys, itulah tadi kita semua disagree soal playoff. Jadi kalau misalnya sekali lagi guys, buat para penebas ataupun kalian yang lagi nonton, misalnya ada opini yang pengen kalian lempar, boleh lempar aja di komen, nanti bakalan kita masukin ke football opinion ini. Oke, jadi itu aja dari Tegal Bebas. Jangan lupa untuk follow, like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang suka bola, apapun yang punya opini-opini menarik, langsung aja nonton di sini. Oke guys, goodbye. Bye.